Katanya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu melihat kita tanpa lepas sedetik pun. Mungkin orang lain tidak melihat kalian. Mungkin tidak ada yang bisa melihat kalian melakukannya. Tapi kalian tidak sadar bahwa ada Tuhan yang melihat kalian. Ada malaikat, ada jin yang melihat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengedukasikan ancaman sekaligus membacakan berita yang terjadi hari ini. Baik teman-teman, Acis Pertiwi dimanapun Anda berada. Hari ini saya membaca berita, mendapatkan di YouTube berita Komnas HAM hari ini yang disiarkan breaking news. Yang kita akan melihat sedikit cuplikannya. Inilah dia. Walaupun saya cuma kasih nonton di HP saja, karena saya tidak bisa mengambilnya. Nanti kita cari di YouTube. Tersebut dan mendapatkan sejumlah barang-barang yang bisa dinyatakan atau bisa dilihat sebagai bukti. Nanti bukti-bukti ini memang perlu kami uji lagi, ya. Itu breaking news. Di antaranya adalah pertama didapatkannya proyektil peluru, ya. Mas Anam, tolong proyektil peluru, ya. Proyektil ini tentu bentuknya sudah selongsong, ya, dan juga selongsong. Ini didapati oleh tim Komnas HAM di lapangan, ya, di jalanan itu. Nah, ini ya beberapa hal yang kami dapatkan. Selain itu juga kita dapatkan semacam serpihan atau pecahan, ya, dari bagian mobil yang mereka juga memang saling serempetan begitu, ya, pecahan-pecahannya. Oke teman-teman dimanapun Anda berada, itulah tadi ulasan sedikit tentang konferensi pers Komnas HAM yang diharap-harap dan ditunggu-tunggu oleh seluruh warga nasional, yang ditunggu-tunggu dari seluruh dunia, bahwa bagaimana independennya Komnas HAM terhadap permasalahan ini. Pemirsa, karena tidak ada Karnilias, jadi kita gantikan saja. Hal yang terjadi sudah terjadi, tinggal kita menunggu bukti siapa yang bersalah, siapa yang bersalah.
Dan yang bisa menentukan adalah hanyalah tim independen. Yang saat ini dipegang oleh Komnas HAM. Walaupun banyak sudah berita-berita yang merajalela di jagat maya, kita sama-sama berharap kepada Komnas HAM bahwa menyelesaikan persoalan ini dengan benar, menyelesaikan masalah ini dengan independen, tanpa tekanan oleh siapapun. Karena kalau tidak, lagi-lagi dan lagi-lagi Komnas HAM mengecewakan para penonton. Pemirsa, teman-teman Aceh Pertiwi, berita kali ini yang saya akan sampaikan bahwa yang saya tangkap tadi dari konferensi pers Komnas HAM, yaitu menunjukkan bukti-bukti yang didapatkan di TKP dan bertanya langsung kepada narasumber, yaitu pihak kepolisian dan pihak FPI, dan belum ada kepastian yang diucapkan oleh Komnas HAM. Jadi berita edukasinya adalah jangan terlalu cepat mengambil keputusan kalau menonton berita dimanapun, karena menurut pengakuan Komnas HAM belum ada kepastian yang dia sampaikan sebenar-benarnya. Hanya langkah-langkah penyelidikan yang Komnas HAM sampaikan. Pemirsa penonton Aceh Pertiwi, hati-hati dalam menonton video YouTube atau video di media sosial, karena terlalu banyak berita-berita hoax. Mudah-mudahan Komnas HAM bisa independen menyelesaikan masalah ini dengan benar dan tepat. Berita yang kami turunkan ini terjadi hari ini, tanggal 28 Desember 2020. Pemirsa penonton Aceh Pertiwi, kebenaran atau kejahatan pasti akan terungkap sampai kapanpun. Karena apa? Ada yang mengawasi kalian yang kalian tidak lihat, yaitu pencipta kalian sendiri. Dia tidak pernah tidur. Dia akan selalu mengawasi kalian semua tanpa lepas kontrol sedetik pun. Ingat itu. Kau tidak bertanggungjawabkan di dunia, maka engkau akan bertanggungjawabkan di akhirat kelak. Itulah edukasi, berita edukasi kali ini pemirsa. Adapun berita harapan, yaitu kita berharap bahwa kasus ini bisa terungkap jelas. Entah siapapun pelakunya, entah siapapun yang bersalah, kita akan selalu menunggu dan menunggu. Karena itulah harapan kami, bahwa kita ingin mengetahui siapa sebenarnya yang salah, supaya kita para penonton tidak penasaran. Bukan begitu teman? Pasti begitu. Betul. Pemirsa penonton Aceh Pertiwi, kata Pak Yusuf Kalla, lebih cepat lebih baik. Karena terlalu banyak berita-berita hoax yang bisa mematahkan nanti pendapat Komnas HAM kalau terlalu lama diungkap permasalahan ini. Jadi kami mengutip perkataan Yusuf Kalla bahwa lebih cepat lebih baik. Kalau kita mengutip perkataan Dr. Ngabalin, yaitu jangan karena kebencianmu kepada suatu kaum maka engkau menghalalkan cara untuk menghukum seseorang itu. Kalau kita pakai statement Rocky Gerung yang mengatakan salam akal sehat, pakailah akal sehat kalian, pakailah akal sehat kalian.
untuk menentukan sesuatu supaya terlihat kebenarannya. Kalau Bang Refli Harun mengatakan yang akan selalu dicecar, dirayu, ditipu dengan berita yang disuguhkan ahli tata negara tersebut. Makanya berita kebenaran yang saya turunkan kali ini teman-teman atau pemirsa penonton Aceh Seperti TV terlalu beribut. Maklum kita di perkantoran, di pinggir bengkel, apa di pinggir jalan, motor terlalu banyak lalu lalang. Berita kebenaran yang Aceh Seperti TV akan sampaikan, yaitu carilah berita yang benar, channel YouTube yang benar. Jangan pilih channel YouTube ada gambar tiada suara, ada suara tiada gambar. Carilah channel YouTube yang betul-betul bisa dipercaya kalau ingin menonton berita. Itulah berita kebenaran. Oke, saudaraku dimanapun Anda berada, sekian berita apa namanya hari ini ya, berita Komnas HAM. Saya akan tambahkan sedikit dengan cerita bahwa ya, apapun yang terjadi, kita hanya bisa berdoa kepada Tuhan kita masing-masing, bahwa mudah-mudahan di balik semua ini ada hal-hal tersembunyi yang akan dimunculkan. Karena saya pikir kalau dalam ajaran kami umat Islam, katanya Tuhan itu tidak pernah tidur. Tuhan itu melihat kita tanpa lepas sedetik pun. Mungkin orang lain tidak melihat kalian, mungkin tidak ada yang bisa melihat kalian melakukannya, tapi kalian tidak sadar bahwa ada Tuhan yang melihat kalian. Ada malaikat, ada jin yang melihat kalian. Saudara-saudaraku penonton Aceh Seperti TV, sebelum melakukan sesuatu berpikirlah dulu. Inilah yang akan saya edukasikan buat teman-teman semua. Sebelum melakukan sesuatu kita harus berpikir dulu. Berpikir dan berpikir. Apakah yang kita lakukan baik atau tidak? Apakah yang sudah kita lakukan benar atau tidak? Karena apa? Itu bisa merusak kehidupan kita sendiri. Kau akan mendapatkan balasan di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena apa? Kau sudah menzolimi makhluk. Ingat ini, kalian sudah menzolimi makhluk yang Tuhan ciptakan. Ingat itu, bukan kalian yang ciptakan orang itu, bukan, Tuhan yang menciptakan. Sudah cukup kesombongan yang kalian semua bikin. Sudah sombong tidak memakai undang-undang Tuhan di negara ini, masih lagi sombong mempermainkan agama Tuhan. Jadi janganlah, pakailah akal seperti yang disampaikan Rocky Gerung, akal sehat. Pakailah akal sehatmu untuk mengelola sesuatu yang ingin kalian lakukan. Jangan asal nyonyor-nyonyor saja begitu. Pikirkanlah baik-baik sebelum kalian melakukan sesuatu. Karena segala tindak tanduk perbuatan Anda pasti akan Anda pertanggungjawabkan. Tidak di dunia, tapi pasti kalian akan mempertanggungjawabkan di akhirat kelak. Baik buruknya itu terserah dari kamu. Oke, sekian berita hari ini. Pemirsa, kembali lagi ke Karnilias. Karena Karnilias sudah tidak ada, di ILC sudah tidak ada, kita gantikan saja. Berita dan edukasi. Itulah judulnya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat.
Kita tunggu sajalah. Janganlah ambil kesimpulan dulu. Kita tunggu Komnas HAM aja atas peristiwa terjadinya ini. Walaupun kita memang sangat disayangkan, kenapa ada sampai terbunuhnya nyawa 6 orang. Sangat dan sangat disayangkan. Sebagai manusia yang berilmu, yang beragama, tidak pantas sebenarnya melakukan itu. Tidak pantas. Karena apa? Dalam ajaran umat Islam yang mungkin jarang orang tahu, atau mungkin dia tidak tahu. Baiklah, saya akan kasih tahu sedikit, walaupun cuma sedikit, bahwa jangankan manusia, seekor nyamuk pun dan tidak boleh dibunuh. Ingat itu. Kalau kau memang betul-betul pelajari ilmu Islam, kau berjalan saja menendang suatu benda atau batu, kau harus minta maaf. Itulah ilmu Islam yang sebenarnya. Apalagi sampai membunuh. Innalillahi wa innalillahi raji. Hanya itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan berita edukasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terlalu cepat mengambil keputusan di saat kalian sudah menonton berita. Siapa tahu itu berita tidak benar. Semoga sehat selalu bersama keluarga kalian. Amin. Amin ya robbal alamin. Salam.